Shalom. Pagi ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab 2 Samuel. Pasal yang kelima ayat 17 sampai ayat 25. 2 Samuel pasal 5 ayat 17 sampai ayat 25. Kita akan membacanya saling sahut bersahutan. Saya akan awali ayat 17, jemaat 18 dan seterusnya. Saling ganti bergantian sampai tiba pada ayat 25. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Ayat 18. Bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkan mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab Daud, majulah, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Orang Filistin itu meninggalkan berhalanya di sana. Lalu Daud dan orang-orangnya mengangkatnya. Maka bertanyalah Daud kepada Tuhan, dan ia menjawab, janganlah maju. Tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Dan Daud berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Maka ia memukul kala orang Filistin mulai dari Geba sampai kepada Gezer. Kapot lecha Adonai Elohenu kapot lecha. Segala kemuliaan ya Adonai Tuhanku, kemuliaan bagimu. Saudara yang dikasihi Tuhan, meskipun anak Tuhan, dia tidak luput dari musuh-musuh kehidupan. Tantangan, rintangan, sakit, penyakit, semua dialami oleh manusia ini. Karena ketika dosa sudah merusak bumi ini, maka bumi ini terkutuk. Dengan kata lain bersusah payah, hasilnya tidak seberapa, semak belukar, semuanya dialami hal-hal yang seperti itu. Kita tahu kehidupan kita ada tantangan. Sekarang ini orang sedang populer berbicara tentang virus corona. Saya baru pulang dari Jogja, naik taksi, supir taksi mengeluh bahwa sedikit sekali penumpang yang turun, terutama dari luar negeri. SQ turun hanya 7 orang, yang biasanya full tetapi berkurang. Hotel juga menjadi sepi. Semuanya. Ekonomi menjadi lesu. Dan inilah hidup. Hidup itu banyak tantangan. Dan kenapa Tuhan izinkan tantangan itu terjadi? Mengusik kehidupan kita, mengganggu kedamaian kita, kenyamanan kita, kesehatan kita. Kenapa semua mengganggu itu semuanya? Karena Tuhan ingin menunjukkan kemana engkau lari, kemana engkau bergantung, kemana engkau minta tolong, di mana sandaranmu dalam hidupmu. Maka dibuktikan pada ayat di sini, ayat yang ke-17. Bagus sekali kalimat yang terakhir. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Dia pergi ke kubu pertahanan.
Dikatakan di sini, ya, wa yeret elhama sudah, ke kubu pertahanan. Metsudah adalah gambaran sekarang itu benteng yang disebut Masada. Ya, dari bawah disebut naik, tapi dari lembah, orang lembah datang disebut turun. Dan mereka bergerak maju. Tetapi Daud tahu tempat di mana dia berlindung, di mana dia memohon. Bahwa kubu pertahanan kita punya satu-satunya, yaitu Tuhan itu sendiri. Amin. Tempat kita lari, mengadukan, tempat kita berlindung, memohon, meminta, semuanya kepada Tuhan. Tuhan itu tidak menuntut lebih dari kemampuan kita, tapi Dia memberi lebih daripada apa yang kita ingini. Itu Tuhan. Maka bertanyalah Daud, setelah dia bersekutu di kubu pertahanan Tuhan, dia bertanya. Daud bertanya kepada Tuhan. Dikatakan di sini kata-kata kerja bertanya itu wayis'al. Asal katanya sya'al. Yaitu berarti meminta petunjuk dengan Tuhan. Memohon informasi dengan Tuhan. Karena dia tahu Tuhan Maha Tahu. Kalau Tuhan Maha Tahu, maka dia berserah dalam segala hal, bukan hanya ketika dalam hal-hal rohani, dalam hal duniawi pun dia berserah kepada Tuhan. Dia memohon kepada Tuhan. Itu Daud. Kita lihat di sini saudara. Sebab Daud tahu semuanya ada di tangan Tuhan. Kita lain. Dalam hal-hal rohani kita bertanya dengan Tuhan, mohon petunjuk Tuhan. Tapi dalam hal-hal yang lain kita sering berkata, aku mampu, itu keahlian aku, itu profesiku, itu pengalamanku. Seringkali kita berkata seperti itu. Padahal tidak demikian. Hidup ini milik Tuhan. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Berarti kehidupan itu sendiri adalah milik Tuhan. Jadi kalau kita ingin terus berserah kepada Tuhan. Semua dikatakan di sini. Lalu ketika Daud bertanya, tetapi Tuhan menjawab, dikatakan di situ dengan jelas sekali ayat yang ke-19. Tuhan menjawab, Daud, mari kita baca bersama. Majulah. Ya, 19b. Ayat 19b dikatakan, ya, Tuhan menjawab Daud, apa dikatakan? Majulah. Sebab aku pasti kinaton. Tidak boleh ada keraguan dengan perkataan Tuhan. Ya, tidak boleh ada kebimbangan dengan janji Tuhan. Pasti kinaton. Diterjemahkan tepat sekali. Dengan jelas dikatakan di sini, aku pasti. Saudara minta kepastian dalam hidup ini, di dunia ini. Tidak ada lain, hanya Tuhan yang sanggup menjawab kepastian itu. Manusia tidak mungkin saudara. Hanya Tuhan yang sanggup menjawab, memberikan kepastian. Tanya Tuhan. Kinaton. Ya, pasti. Eten aku akan menyerahkan etha Filistin. Orang Filistin itu, coba perhatikan. Lanjutkan ayatnya. Aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Amin, saudara. Di dalam genggaman kita, di dalam kekuasaan kita, di dalam wewenang kita, di dalam kekuatan kita. Kalau engkau bersama Tuhan, Tuhan ada dalam hidupmu. Amin. Dia akan serahkan itu. Itulah kekuatan yang Tuhan berikan. Sehingga dikatakan di situ dengan jelas. Kalau saya katakan di sini kata ale majulah, tetapi juga bisa naiklah, tingkatkanlah. Ada sesuatu yang jelas. Masih ayat, masuk kepada ayat 20. Lalu datanglah Daud di Baal Perashim. Ya,
dikatakan di situ Baal Perasim. Ya, kalau kita lihat ya bahwa Tuhan ingin menunjukkan bahwa Tuhan yang bergerak di sana. Ya, dikatakan di situ ya ketika itu dia memukul, mereka kalah di sana. Berkatalah ia. Tolong kita baca bersama. Berkatalah ia. Tolong. Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Saudara percaya dalam Tuhan ada terobosan-terobosan yang tidak pernah kita duga. Ekonomimu tersendat, karirmu tersendat, semua. Percayalah dalam Tuhan dia ada terobosan-terobosan. Mengimani. Terobosan-terobosan itu tidak dapat dibendung seperti banjir badang datang. Tidak dapat dibendung. Dikatakan karena Tuhan menerobos. Farats Adonai. Tuhan telah menerobos. Dia memberikan terobosan. Saudara percaya itu? Ya, tidak ada jalan buntu. Tidak ada. Tidak ada pintu yang tertutup. Jangan percaya itu semua. Percaya janji Tuhan. Tuhan kita Tuhan yang menerobos. Amin. Farats Adonai. Amin. Tuhan menerobos. Engkau mendapat keputusan, mendapat vonis, dapat apa tentang kesehatanmu, tentang segala sesuatu yang menakutkan semuanya. Boleh didengar, tapi bukan jadi pegangan untuk mengimani. Ya, boleh didengar, boleh waspada, boleh. Tetapi lebih daripada itu, Tuhanku adalah Tuhan yang menerobos. Coba imani, apa keadaanmu? Menghadapi tidak ada jalan keluar, jalan buntu. Oh. Jangan khawatir. Katakan Perets Adonai. Tuhan menerobos. Saudara mengimani? Amin. Ya, tegur teman sebelah. Tuhan menerobos. Ya, apa yang terjadi dalam kehidupanmu? Amin, saudara. Loh, iya, jangan pikir ini akhir. Ini seolah-olah tidak ada jalan. Habislah aku. Oh, tidak. Sama seperti Yunus ketika ditelan ikan. Matilah aku. Mati. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan dikeluarkan oleh ikan itu. Tidak pernah berpikir. Tapi Tuhan sanggup. Tuhan sanggup. Tuhan kita ini Tuhan yang kuasa. Tuhan yang sanggup. Bukan Tuhan yang disembah sebagai simbol. Bukan. Tuhan yang berkarya, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang menebus, Tuhan yang mengampuni, Tuhan yang memberkati. Amin. Setiap bulan awal bulan kita peringati itu. Itu karya Tuhan. Bahwa Tuhan kita Tuhan yang hidup, Tuhan yang bangkit. Amin. Mari kita imani. Perets Adonai. Tuhanku menerobos dan terobosannya seperti banjir air bandang. Siapa? Semua yang menghalangi dilululantakkan oleh dia. Dilululantakkan semua. Sehingga dikatakan di situ bahwa Daud ya seperti keferet mayim, seperti air yang menerobos. Saya tidak pernah air putus asa. Air itu selalu bekerja, berkarya, selalu dikatakan di situ. Sebab itu orang menamakan tempat itu apa? Tempat apa? Baal Perasim. Tuhan yang membuat terobosan. Katakan Tuhan yang membuat terobosan. Sekali lagi, Tuhan yang membuat terobosan. Amin, saudara. Kita selalu punya terobosan. Ya, imani itu. Ya. Jadi ini penting, jadi pegangan dulu. Ya, jadi pegangan
pedoman, kepercayaan, keyakinan, Tuhan kita bukan tinggal diam. Ya, tidak. Tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang memberikan terobosan di situ. Sehingga jelas sekali. Lalu apa dikatakan? Bergantung betul dengan Tuhan. Dengan pengalaman seperti itu, Daud tidak pernah berhenti bertanya kepada Tuhan. Tidak pernah berhenti. Dia terus. Dengan pengalaman satu kali, oh Tuhan pasti menang. Untuk selanjutnya, kasus selanjutnya. Lalu bertindak sendiri. Enggak, itu tandanya orang yang berserah dan percaya kepada Tuhan. Dia selalu, setiap saat, setiap masalah. Tidak pernah berhenti dia. Ya, kita lanjutkan dari ayat 22 sampai ayat 25. Saudara, kalau saya perhatikan dari 22 sampai 25 ini adalah strategi Tuhan. Strategi Tuhan. Tuhan punya strategi. Tuhan tuh punya strategi. Kita suka mengatur strategi kita. Oh boleh-boleh saja. Tapi Tuhan punya strategi. Ya, dari situ. Tanya Tuhan. Tuhan, apa maunya Tuhan? Coba kita lihat di sini. Dari beberapa ayat ini. Ayat 23. Janganlah maju. Tapi buatlah gerakan apa? Lingkaran. Sampai ke belakang mereka. Hesef al-akharechem. Gerakan lingkaran. Kesatuan. Mata rantai yang tidak bisa terpisah. Kita harus bersatu dalam berdoa, percaya, melayani. Amin. Suami, istri dalam menghadapi masalah. Semua harus berpegangan tangan, bersatu, membuat lingkaran. Jangan terputus lingkaran itu. Bahkan terus lingkaran itu menjadi gelombang yang melebar. Libatkan semua. Itu strategi Tuhan. Kesatuan itu penting. Dan kesatuan gerakan, kesatuan tindakan, kesatuan fokus, kesatuan tujuan akan mencapai kemenangan. Amin. Jelas sekali. Sehingga engkau dapat menyerang mereka. Ya, sehingga engkau dapat menyerang mereka, ayat 3. Sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Saya agak bingung pohon kertau ini bahasa Indonesianya apa. Gitu ya, pohon kertau. Tapi kata di sini pohon kertau, bechaim. Bechaim itu kata akarnya baka. Baha. Kata baha itu sama dengan teba. Artinya menangis. Menangis. Ceritain dulu pohon baha ini supaya tahu gambarannya. Pohon baha itu daunnya lebar. Dan ujungnya berigi-rigi. Seperti gergaji. Ya. Dan kalau daunnya dipotong, dia keluar getah. Dan tetesan getahnya itu seperti orang menangis. Sehingga orang namakan itu pohon menangis. Kan manusia itu selalu melihat itu kan. Karena lihat sirsak itu putih, maka dinamai nangka Belanda. Ya, tidak disebut asam Jawa, beda saudara ya. Karena lihat orang Jawa hitam tidak putih, jadi asam, ya tidak disebut asam Manado. Nah, itu bedanya, ya. Nah, sudah sampai di situ dulu ya. Jadi dia menamain sesuai dengan itu. Jadi pohon itu. Dan kalau ada gerakan di bawah, pohon itu goyang. Dan bunyinya sangat gemerisik. Menandakan ada sebuah gerakan. Jadi Tuhan kita Tuhan yang hidup. Tuhan itu punya gerakan. Irama gerakan Tuhan. Jangan sampai kita terlewat.
kita harus bersama melangkah. Kalau Tuhan bergerak, berkarya, bekerja di Indonesia, kita semua bergerak. Pasti menang. Amin. Ada gerakan. Itu yang dimaksudkan. Bukan pohon air mata lalu kita harus menangis air mata. Bukan itu saudara, jangan diterjemahkan seperti itu. Jadi dia gemerisik bunyinya. Ada sebuah gerakan. Sekali lagi, kalau kita ingin hidup kita harus punya gerakan. Rumah tangga harus punya apa? Gerakan. Suami istri tidak boleh terpaku dengan kesedihan, dengan masalah, dengan persoalan. Harus ada apa? Gerakan. Jangan terhenti usahamu hanya karena orang menipu usahamu. Tidak boleh. Buat gerakan. Percaya Tuhan punya terobosan. Amin. Tidak boleh terhenti. Wah, saya stres. Udah sampai di sinilah karir saya. Jangan matiin diri sendiri. Tuhan ada gerakan. Karena itu gerakannya itu artinya gemerisik bunyinya ada tanda gerakan seperti angin, tapi tidak ada bentuk, tapi bisa merasakan, itulah yang disebut gerakan Roh Kudus. Roh Kudus bergerak. Karena itu kita tidak bisa dipisahkan, percaya pada Bapa, percaya kepada Anak, Firman, Yesus, dan percaya kepada Roh Kudus. 3 pribadi yang tidak dapat dipisah. Tidak dapat dipisahkan. Dari situ letaknya. Ketika mendengar bunyi langkah gerakan itu, ya ayat 24, dan bila engkau mendengarkan bunyi derap langkah, bunyi derap langkah, bunyi derap langkah. Saudara mengerti kata derap dan langkah? Seperti barisan tentara. Dan tentara itu selalu kalau derap langkahnya, berjalannya, enggak. Kecuali mengintai. Tapi ketika dia menunjukkan kekuatan, dia coba perhatikan tentara. Wah, teriak-teriakannya bareng bersama-sama, serentak. Wow. Orang takut. Ya, memang di situ. Maka haruslah engkau bertindak cepat. Perhatikan saudara, derap langkah daripada gerakan pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau, tolong sambung, ketepatan waktu, keseiramaan tindakan, kesatuan langkah bersama-sama, fokus pada tujuan bersama. Apa yang kita buat di gereja ini, itu bukan hanya keputusan pengurus, itu keputusan Tuhan yang harus kita ikutin iramanya. Saya percaya pasti kita diberkati. Gereja kita diberkati, tidak mungkin rumah tangga kita tidak diberkati. Karena gereja ini terdiri orang-orang yang diberkati. Itu. Sehingga ya pada waktu itu, tolong sambung ayat 24 ini. Sehingga pada waktu itu, ya coba. 24. Bertindak keluar, ya. Bertindak cepat sebab pada waktu itu, tolong sambung. Keluar, berperang di depanmu untuk memukul kala. Oh. Amin. Engkau tidak bergumul sendiri. Cukup Yesus di Taman Getsemani bergumul sendiri. Disitulah dia menebus segala pergumulan kita. Amin. Kalau apa yang dialami Yesus kita harus alami, berarti engkau menghina pengorbanan Kristus. Tetap aja kita harus usaha sama seperti Kristus usaha. Agama model begitu sudah lama saya tinggalin. Saudara, saya percaya Yesus anugerah diberikan kepada kita. Amin. Luar biasa anugerahnya dahsyat. Dan semua janji firman-Nya. Dia berperang, dia bergerak, dia menerobos, dia semua dia.
Bukan kita tinggal diam, kita ikutin langkahnya, kita ikutin geraknya, kita harus bertindak juga cepat seperti kecepatan yang Tuhan inginkan. Jangan berleha-leha. Ya. Itu karena berleha-leha karena akibat Julaiha. Ya. Jadi sehingga dia memukul mundur. Memukul mundur. Saudara, saya ingin membahas sedikit tentang apa arti daripada strategi Tuhan. Ya, di dalam gereja ini. Ya, strategi Tuhan. Efesus pasal 4 ayat yang ke-13. Efesus pasal 4 ayat 13. Tolong ditayangkan dan jangan dulu dirubah-rubah. Efesus pasal 4 ayat 13. Ya, kita baca bersama dulu. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Tuhan, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Itu strategi. Itu strategi. Jadi apa yang dimaksudkan di sini? Kalau strategi itu terjadi, bergerak bersama-sama sampai mencapai kesatuan. Saya ingin berbicara ayat ini satu persatu. Ya, kita lihat bersama-sama. Ya, kata sampai, ya, sampai, saudara memakai kata mekri, sampai pada sebuah tujuan. Jadi harus sampai, mekri, sampai. Jadi kalau punya program itu harus tuntas. Kalau punya cita-cita harus diwujudkan tuntas. Kalau punya segala sesuatu harus tuntas. Jangan di tengah jalan. Jangan di tengah jalan. Saya katakan, tayangkan. Sampai kita semua. Ya, sampai kita semua telah mencapai. Kita harus mencapai. Kata kita semua itu ya untuk menunjukkan hoi pantes semua. Katante somen mencapai, ada target, ada goal yang kita inginkan. Jadi jangan mengalir saja. Gak boleh kata itu ada dalam hidup kita. Apalagi di gereja, tidak boleh. Jangan soal mengalir-mengalir. Enggak, saudara. Ya. Tapi harus sampai mencapai, ada kata capaian. Ada kata capaian. Katante somen mencapai. Hoi pantes semua. Pada eistenhenoteta, pada kesatuan. Satu. Karena kalau kita bicara tentang Efesus pasal 4, surat Efesus khususnya dia berbicara tentang kesatuan. Sampai kesatuan suami dan istri. Semua mencapai soal kesatuan. Itu tema daripada Efesus. Semua harus kesatuan. Kesatuan iman dan pengetahuan yang benar. Tentang Yesus Kristus. Hati-hati. Ada yang mengabarkan Yesus lain. Yesus yang perlu ditolong. Apalagi bilang Yesus jin. Ya, itu tidak benar itu. Orang Kristen tidak boleh pakai kata jin. Lembaga Alkitab juga ada keliru itu. Ya, dia tidak absolut. Saya ingin tanya, kalau pakai istilah agama orang lain tuh hati-hati.
Karena dia terminologinya berbeda. Jin yang kita pikir apa coba? Ya, seperti lampu Aladin gitu. Gosok-gosok dia keluar. Itu jin India. Oh ya, itu jin India. Jin yang hilang tiba-tiba datang. Itu film seri Amerika. Itu jin Hollywood. Saudara, itu beda saudara. Jadi tidak sama. Jin, barangkali kita pikir juga itu sama dengan setan. Kata jin ini berasal dari Arab. Khususnya dari agama saudara kita Islam. Ya, ada kata makhluk surgawi yang namanya jin. Ada jin Islam, ada jin kafir. Ya, jadi jinnya dua macam. Jin Islam ikut sholat, ikut puasa, itu ya sama ibadah. Jin kafir itu murtad sama sekali. Itu jin kafir. Kalau kita pakai kata jin, apa kita punya pengertian ada jin Kristen? Ada jin kafir. Jin Kristen ikut ibadah di tempat ini. Loh, ya, ini risiko kalau kita pakai istilah orang lalu kita tidak ngerti. Saya seleksi sekali itu. Makhluk jin menurut saudara kita di sana, itu, manusia diciptakan dari tanah, jin diciptakan dari api. Malaikat diciptakan dari cahaya. Saya ingin tanya, apa kita punya pengertian dalam pengajaran Kristen dan Alkitab seperti itu? Apa ada? Nah itu. Jadi jangan sembarangan. Itu hanya gambaran serentak saja. Jadi maksud saya kita harus sungguh-sungguh punya kesatuan iman dan pengetahuan. Kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Yesus Kristus. Amin. Yesus adalah segala-galanya. Tanpa Yesus, walaupun engkau berkata Tuhan, tidak. Hanya Yesus yang dapat menyampaikan kita kepada Bapa. Hanya Dia yang berasal dari Bapa. Tidak ada yang lain. Ya. Kalau ada jalan lain, ngapain saya susah payah ikut Yesus ditahan 6 tahun? Kalau memang ada jalan lain. Tapi saya tahu tidak ada jalan lain. Hanya Yesus. Yesus. Fokusnya gereja kita tidak boleh lepas dari pribadi Yesus. Dalam segala hal. Kalau ada yang mengganggu gugat pribadi itu, berarti itu tidak seiman dengan kita. Lebih baik orang seperti itu jangan ngaku Kristen. Masuk saja aliran kepercayaan. Kan disahkan sekarang boleh di KTP. Seperti itu. Tapi setelah mencapai apa? Kesatuan dan pengetahuan yang benar. Tadi kata pengetahuan. Ya. Lalu tunjukkan saudara. Kita naikkan itu. Kedewasaan penuh. Kedewasaan penuh. Ya. Jadi Andra itu dewasa. Ya, dewasa. Dewasa itu untuk menunjukkan di sini bukan lagi seperti anak-anak. Kata Andra di situ lebih mengacu kepada kesempurnaan. Saya tidak tahu istilah daerah saudara, tapi di daerah saya, kalau kita sudah besar, sudah berumah tangga, lalu orang-orang selalu berkata sudah jadi orang. Jadi selama ini jadi apa ya saudara? Jadi maksudnya manusia secara utuh. Sempurna di situ utuh. Jadi kita semua sudah dewasa, jadi tingkatkan kerohanian kita, pengetahuan kita, pengenalan kita, kesatuan kita,
sehingga kita sungguh-sungguh menjadi utuh. Utuh. Kita lanjutkan sekarang ini. Ya. Kita lanjutkan. Karena itu kalau saya lihat di sini, kita lanjutkan ayat ini. Kedewasaan penuh dan tolong sambung. Dan apa? Tingkat pertumbuhan. Kata tingkat memakai kata metron. Meter. Bisa diukur. Ada tingkatan. Bisa diukur. Ya, meningkat atau tidak. Ya, kualitasnya meningkat atau tidak. Jadi tingkatnya. Itu kata metron tadi. Ya, tingkat. Ya, satu tingkat. Lalu pertumbuhan. Helikia, pertumbuhan. Pertumbuhan itu berbicara secara biologis berarti bisa dilihat pertumbuhannya. Saudara punya anak kecil, ya kan dilihat pertumbuhannya. Pertumbuhannya. Kalau berat badannya tidak sesuai dengan umurnya dan sebagainya, itu kan dokter memberikan saran supaya kita ada tingkat itu ukuran, pertumbuhan itu bisa diukur juga. Sejauh mana pertumbuhan iman percaya umat ini menguasainya supaya tidak terombang-ambing. Harus ada tingkat terus. Saudara mengerti bertumbuh? Bertumbuh akan dia berbuah. Amin. Oh iya, jadi pertumbuhan. Ya. Kalau pertumbuhannya tidak ada, ya itu berarti disebut terbelakang kan? Disebut terbelakang. Jadi sekali lagi sudah ada kedewasaan penuh, tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan apa? Kepenuhan Kristus. Coba satu persatu saudara renungkan dari Efesus. Ini strategi ilahi. Itu cara Tuhan membuat lingkaran makin hari makin besar sehingga mengepung musuhnya. Ketika musuhnya berada di situ di bawah, mereka bergerak sesuai dengan irama Tuhan dan Tuhan berjalan di depan berperang melawan musuh-musuhnya. Amin. Ya, apa musuh hidup kita? Ya, kesehatanmu, ekonomimu, karirmu, kebahagiaanmu, dalam rumah tanggamu, apa saja yang jadi musuh kita. Percayakan pada Tuhan. Amin. Terakhir saya ingin menyampaikan, ingatkan kembali. Ya, masih ingat kata Peretz Adonai? Ya, Tuhan menerobos. Saudara mengimani? Ya, jangan ada jalan buntu ya. Cukup gang buntu, enggak apa-apa saudara. Tapi jalan buntu tidak ada. Jangan seperti semua jalan tertutup. Tidak lagi bicara terbuka, Tuhan membuka. Ya, dan membuka. Dia tidak ada kekuatan yang dapat menahannya. Amin. Anak Tuhan pasti berhasil. Kalau dia sungguh-sungguh dalam hidupnya lengkap, ya percaya Tuhan itu tidak dalam satu bidang saja ketika di gereja. Tapi percaya dalam hari lepas hari. Percaya dalam segala tindakan. Ketika di kantor percaya. Wah, rapat ini jalan buntu. Oh, senyum mestinya. Peretz Adonai. Tuhanku menerobos. Mari kita berdoa.